Hai guys, balik lagi di konten kami Horor episode ke-9. Jadi di video kali ini gue udah bersama narasumbernya nih. Bisa diperkenalkan diri dulu dong? Halo guys, nama gue Maulana, gue juniornya Ajis waktu di SMA dulu. Jadi di sini gue mau bagi cerita horor gue. Kalau nggak salah di Kamis Horor ya? Iya, kami Horor, betul sekali. Jadi dia ini dulu junior gue pas di SMA. Nah sekarang dia ini bukan tinggal sih, kayak kuliah di Semarang ya. Iya, betul. Jadi mumpung dia liburan, jadi gue ajaklah ke sini karena gue dengar nih dia punya banyak cerita serem juga pas jadi anak rantau di Semarang ya. Iya, Jadi katanya dia cerita gitu, punya cerita serem dan dia mau bagiin ceritanya di Kamis Horor ini. Ya mungkin bisa dipersilahkan langsung aja cerita apa yang lo pengen bagiin di Kamis Horor ini. Jadi pertama kali gue datang ke Semarang itu, Hmm. gue nginep di tempat saudara gue. Hmm. Nah, pas kira-kira kereta gue tuh sampai jam 9-an kan? Jam 9 malam. Iya, jam 9 malam. Jadi perjalanannya sekitar ke tempat saudara gue itu sekitar 1 jam. Sampai rumah saudara gue di sekitar jam 10 lah. Dari stasiun ke rumah saudara tuh 1 jam. Iya, 1 jam gue sampai itu, akhirnya gue sampai ke rumah itu jam 10. Nah, jam 10 terus gue bersih-bersih, gue beres-beres, gue langsung tidur. Nah, pas gue tidur tengah malam gue kebelet kamar mandi. Nah, pas gue kamar mandi itu posisinya tuh rumah sepi, cuma ada gua dan mas gua pada saat itu. Jadi pas gua kamar mandi tuh gua melihat kok ada bapak-bapak gitu yang menyerupai saudara gua. Itu pas gua tanya, Om, ada apa? Kenapa duduk di sini? Nah, gua bilang gitu. Nah, itu tuh pas kebangun terus kayak mau keluar gitu dari kamar lu, terus lu ngeliat sosok gitu. iya, gue liat sosok itu. Jadi pas gue liat sosok itu, gue langsung menegur gitu. Karena, mirip saudara gue bilang, Om, ada apa? Kenapa ada di meja makan ini kebangun gitu. Pas dia bilang gini, nadanya agak berat, gue juga kaget pas dia bilang gini, mau minum kopi. Waduh, anjir serem banget aja. Itu gue agak langsung, dalam hati gue, gak enak nih. Kok bisa gitu, nadanya berat kayak gini. Udah itu gue langsung izinnya, udah mau gitu saya izin kamar mandi dulu. Nah, akhirnya gue kamar mandi. Pas gue selesai dari kamar mandi, anjing, Kenapa tuh? nggak ada, Hilang tuh. hilang. Asli. Serem banget sih. Terus. Nah, habis itu gue langsung buru-buru gue langsung ke arah ruang tamu. Gue nanti itu saya mau nonton bola. Gue tiduran di sofa. Pas gue lihat di sisi tembok lantai 2 itu, pas banget. Kenapa tuh? Sosok cewek yang nggak pernah gue impikan itu. Kenapa tuh? Kuntilanak deh. Wah, asli. Seriusan lo? Serius. Lagi ngapain gitu maksudnya? Pas banget itu face to face sama gue. Dan dia langsung nyengir ke gue. Anjir, dicengirin lagi, gila. Serem banget. Bener, gue pas di saat itu juga gue langsung lari ke kamar. TV gue matiin. Tanpa pikir panjang gue kunci kamar gue. Asli. Itu maksudnya posisinya lagi kan lu lagi nonton di ruang tamu ya? Iya, ruang Ruang tamu. tamu, terus sosok kuntilanak tuh di mana? Terus sosok itu ada di atas tembok. Jadi atas tembok itu kan lantai 2 itu kan ada tiang gitu. Tiang yang lurus gini-gini. Nah, itu melanjar ke arah bawah. Nah, itu duduk di atas tiang itu. Asli anjir. Langsung nyengir gitu. Langsung nyengir pas banget face to face sama gua kaget, gua langsung kabur ke kamar pada saat itu pula. Tapi nyengir doang apa lu sempet diketawain juga gitu? Nyengir doang untuk. Nyengir doang. Anjing. Pada saat itu gua masuk kamar, gua kunci kamar gua langsung selimutan, gua hadap ke tembok. Gokil sih anjing pengalamannya. Terus. Pas gua hadap ke tembok, gua tidur. Selang 15 menit ada yang ngetok-ngetok pintu. Pintu kamar lo atau pintu apa? Pintu ruang tamu, pintu luar. Oh, pintu luar. Gue karena ketakutan, gue bodo amat lah, gue diemin. Terus yang kedua totok lagi. Bodo amat lah, gue diemin lagi karena gue masih takutnya itu masih ada kuntilanak itu di situ. Oh iya. Tahu kan lu? Nah, akhirnya pas yang ketiga, karena mungkin gue penasaran juga, gue sebel juga sampai 3 kali dia ngetok pintu. Gue paksa
gue buka pintu, gue keluar, gue liat korden, gila boy, Kenapa tuh? pocong lagi gini-gini untuk pintu. Asli. Berarti ini ceritanya kalau nggak salah nih kayak di episode pertama gua nih. Iya, mirip seperti itu. Anjir. Gue juga nggak percaya pada saat itu. Berarti dia itu posisinya ngetok-ngetok pakai kepalanya aja. Pakai kepala gini-gini. Anjir, gila. Ekstrim banget ini anjir. Pada saat itu pula gue langsung kabur kamar, gue kunci pintu. Wah, gue bodo amat lah. Gue langsung selimutan. Gue benar-benar nggak mikir panjang lagi. Gue udah langsung dah Bismillah tidur dah gitu aja gue. Berarti ini maksudnya rumah saudara lu ini bisa dibilang angker lah ya? Ya emang tuh dulu tuh tempat rawa emang Rawa. pas banget, itu juga ada sedikit kuburan gitu. Anjir, ini masalahnya gangguannya itu bertubi-tubi dari yang lu ditongolin apa sosok mirip saudara lu. Terus kedua yang ekstrim juga sih apa ditongolin kuntilanak terus nyengir gitu kan. Iya betul. Terus yang ketiga pun ya sosok pocong lagi ngetok pakai kepalanya. Kepala Anjir, gila. itu benar-benar buat gue apa ya, gue kapok. Tadinya gue mau apa ya, nginep di situ lagi gitu. Pada saat itu juga gue langsung cari kos-kosan untuk gue kuliah di sana. Oh, jadi lu kuliah di Semarang, tadinya mau tinggal di rumah saudara lu. Iya betul. Ya iyalah anjir. Ya gue nggak mau lah setiap malam gue diganggu atau gimana. Ya iya. Jadi gue langsung Oke. besoknya gue langsung cari kos-kosan. Tapi lu cerita nggak kejadian itu ke saudara lu? Enggak, gue nggak cerita. Gue mendem sendiri aja. Mungkin itu ya gue anggap, mungkin gue sebelum masuk rumah atau gue nggak kesalahan atau apa gitu, belum ngucap salam atau apa. Mungkin itu. Asli sih ekstrim banget sih gini. Gangguannya tuh menurut gua nggak, kalau gua yang jadi lu sih gua nggak tahu gimana, jadi serem banget sih. Terus jadi pas dari kejadian itu lu pindah ke kosan. Ya, gue pindah ke kosan, gue cari kosan yang dekat kampus lah sekiranya. Oh gitu. Nah, terus dari situ ada cerita lagi nggak yang mau lu bagiin cerita serem lain? Ada waktu itu, jadi gue pergi selang seminggu habis gue di kosan itu, gue jalan-jalan sama saudara gue. Pas udah gue nemu dapat kosan, nah gue jalan-jalan seminggu kemudian tuh ke Lawang Sewu. Gue penasaran banget Lawang Sewu itu seperti apa, gue belum pernah. Lawang Sewu itu di Semarang ya? Di Semarang itu dekat, itu posisinya itu dekat Tugu Muda kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, mau ke arah Bandara Ahmad Yani. Gue juga belum pernah kesana sih. Iya, Yes, nanti boleh. mungkin sekali-sekali kalau bisa kita cek sana lah. Oke siap. Terus. Jadi gue masuk ke Lawang Sewu bertiga sama saudara gue. Nah, tuh cuma pas pada awal masuk tuh, wah tempatnya bagus, indah. Sekarang udah bener-bener. Tapi kalau lo ke dalam ya, itu ada beberapa area terlarang di situ. Wah, asli kenapa tuh kenapa? Jadi kalau misalkan lo ke lantai atas, gue coba ke lantai atas kan, itu aula besar, bener-bener besar. Saya cuma ada tiang-tiang, nggak ada lampu sama sekali. Masuknya pun itu kita harus buka pagar. Nah, itu emang udah tulisannya apa ya, dilarang masuk. Kalau untuk malam hari itu dilarang masuk, tapi kalau siang hari itu pintu terbuka lebar gitu. Hanya boleh dikunjungi setiap siang. Oh kalau malam nggak boleh? Nggak boleh. Entah itu emang nggak boleh atau pas posisinya pas gue kesana itu pintu lagi ditutup pagar itu. Gue juga nggak tahu lah. Pas gue masuk sama saudara gue ke atas, gue lihat pojok sebelah kanan, badan keker, rambutnya panjang, pakai baju tentara bu. Wah asli anjir, gokil, tentara lagi. Tapi kalau gua denger sih emang dulunya tuh Lawang Sewu itu kayak tempat apa ya, kayak penjajahan gitu ya waktu zaman. Iya, Lawang Sewu itu ya. waktu di zaman Belanda itu dia tuh tempat ini sempat dijadikan sebagai VOC, tempat dulu VOC dulu. Itu pusatnya Belanda. Di situ itu banyak tragedi pembunuhan di situ juga, pembunuhan, pembuangan mayat, dan banyak lah. Nggak usah bisa kita bayangkan sendiri lah gitu. Pada Ya, zaman dulu mungkin seperti apa. Mungkin yang apa, kalau gue bilang sih yang malam-malam nggak boleh dikunjungin ya mungkin ya karena pasti ya, maksudnya siang aja kayak gitu apalagi malam kan. Betul, siang aja itu tempatnya itu cermin gitu. Ya mungkin karena apa ya, sengaja agar ditutup. Ini pintu ditutupnya itu
itu mungkin supaya nggak ada kejadian atau apa gitu. Ya karena gue tengil lah atau apa lah, saya bilang lah. Ya gue iseng, gue masuk pertama gue buka, set, situ gue kaget, gue sempat mundur ke belakang, pas gue astagfirullahaladzim, gue coba nyebut gitu, ya itu ada sosok gede, keker, rambut panjang, pakai baju tentara. Gue nggak habis mikir lagi tuh. Gue masuk, gue langsung buru-buru turun, karena pikir panjang, gitu nggak ditutup, entah itu, untung kita nggak ketahuan penjaga pada saat itu sih. Gue turun, akhirnya gue ke arah apa ya, ke arah sisi kanan sebelah sana. Nah itu gue coba untuk ke lantai bawahnya lagi, menyusuri. Gue penasaran sama tempat terlarang itu, penjara bawah tanah. Oh, ada penjara bawah tanah? Iya ada, itu. Tapi yang sekarang itu di apa ya, di rantai, dikasih rantai supaya nggak ada yang bisa masuk lagi. Soalnya untuk turun ke tangga bawah tanahnya itu udah nggak ada lagi gitu soalnya. Oh, tapi dulu sempat kayak dibolehin gitu kan? Ya dulu dibolehin, itu sempat dilakukan uji nyali juga kan. Oh, Di kelas 7 itu. Oh, sempat jadi Iya, uji sempat nyali. uji nyali juga di situ. Ya, berarti emang kayak ya itu udah dipastikan tempatnya angker lah di situ ya. Udah pasti banget itu. Entah itu mau dulu atau sekarang, mau pagi atau siang, yang namanya Lawang Sewu udah pasti tempatnya angker. Nah, terus di situ lu apa? Ya jadi kan gue ke tempat area terlarang yang kedua. Karena gue minta sama saudara gue udah sebenarnya udah larang. Karena gue penasaran, gue minta banget. Akhirnya kita coba atau tempat ke arah menuju ke arah tempat terlarang kedua. Itu apa ya, jalannya itu hampir nggak ada orang yang melewati. Oh, jadi sekali. itu Hampir nggak ada. kayak sepi gitu ya? Ya sepi gitu. Cuma rombongan lu aja gitu. Ya rombongan gue doang pas gue kesana. Jadi pas gue lihat tempat mau ke arah penjara bawah tanah, itu kan nggak ada pintu, cuma dikasih rantai. Terus bawahnya itu ada genangan air yang sekarang mungkin dipenuhi sama air. Ya sekitar semata kaki gitu. Itu banyak uang koin bertebaran di sana. Entah itu gue nggak tahu itu apa. Maksud orang situ yang lempar koin uang itu apa, untuk apa gue nggak tahu. Tapi gue nggak mau berpikiran buruk atau apa. Mungkin mereka hanya sekedar iseng atau apalah. Tapi tar dulu. Jadi itu posisinya itu di bawah ada air gitu? Apa? Ada air. Gitu. Dulu itu nggak ada gitu. Tapi lu ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Ada fotonya. Ada fotonya nggak? Nih, ntar dulu. Nah, ini coba lihat. Oh, nanti bisa gua kasih kali ya di Iya. ini gua tampilin di sini ya, di videonya ya. Iya nggak masalah. Terus? Nah jadi pas apa ya, karena gue iseng, gue lagi bawa mainan yang diputar-putar itu kan, yang sering lagi tren dulu tuh, yang putar pakai tangan. Spinner. Ya itu spinner. Gue iseng kan, gue lempar ke bawah sebagai pengganti koin atau uang. Wah, asli anjingnya kan jahil banget. Uang receh kan. Hah? Ya daripada kita lempar uang receh, gue lempar spinner aja gitu maksud gue. Ini gue lagi tengil-tengil banget lah. Terus. Pas gue lempar spinner, gue coba selesai gue mau pergi. Itu dari bawah ke atas ada yang lempar koin. Asli anjing, merinding gue. Bener. Pada saat itu juga gue kaget, gue diem. Saudara gue udah agak jauh. Gue coba deketin. Tuh koin ada 5 boy, bayanginnya. Iya anjir. Jadi lu pas istilahnya kan lu ngelempar spinner tuh ya? Ya gue udah lempar spinner ke bawah. Nah, terus tuh pas koin ada 5 lu dari bawah ke atas. Pas mau cabut, lu dilemparin koin lagi. Iya. Anjir. Mungkin itu karena dia nggak terima gue ngelempar spinner atau apa. Itu. Mungkin nih gue bayarin spinner lo gitu. Iya, bisa gitu. Terus gue merinding gitu. Gue lihat, gue ambil tuh koinnya, gue buang lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah. Gue spinner gue udah nggak ada. Sama sekali nggak ada spinner gue. Anjir. Kan gue nggak tahu spinner kemana, atau mungkin dia hanyut. Ya mungkin hanyut sih, soalnya air tuh tenang gitu. Benar-benar tenang. Bahkan uang kertas aja tuh diem. Oh ada sampai ada uang kertas. Ada uang kertas, bahkan uang kertas tuh diem, plek gitu. Nggak larut atau apa. Benar-benar tenang. Kok bisa-bisa spinner gue itu nggak ada. Tapi asli sih anjir, dilempar koin gitu loh. Gue bener-bener saat itu gue bingung. Gue lari, pada saat itu gue lari. Karena saudara gue keluar, gue minta keluar.
gue mau coba ke arah ke perpustakaannya. Nah, itu di luar tapi pas ke perpustakaannya sayang itu dikunci. Nggak bisa sama sekali gue masuk ke situ. Terus gue nyoba ke arah katanya yang di bagian tangga tengah itu jadi menyimpang gini. Jadi kayak berbentuk apa ya? Hampir kayak bentuk hati gitu. Nah itu menyimpang, itu di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah itu katanya kalau misalkan kita foto entah itu ganjil atau mungkin pas kita foto kita pakai gaya hal aneh, itu dia seperti diganggu gitu, kita diganggu. Wah, sama penunggu situ. Serem banget cuy. Karena gua tengil atau apa. Tapi maksudnya lu foto di situ? Gue foto di situ. Di situ emang banyak yang foto gitu, maksud gue banyak yang foto. Tapi mereka bisa kita bilang sih apa ya? Sopan-sopan gitu. Cari aman lah gitu ya. Cari aman gitu, karena gue bodo amat lah ya. Gaya-gaya gue gitu. Lagi-lagi nih anak tengil banget. Gue gitu. Ya udah gue akhirnya pakai gaya bisa dibilang apa ya? Jari tengah gue. Wah, fuck you. Di tempat kayak gitu berani-beraninya lu gaya kayak gitu, men. Ya, karena gue penasaran dengan hal-hal yang mistis gitu. Terus? Nggak taunya, pas gue foto kayak gitu, punggung gue ditepok gue. Asli. Gue langsung jatuh ke bawah, ke arah lantai. Bener. Badan segede gini masih bisa jatuh ditepok. Gue juga itu nggak habis pikir tentang apa, setelah gue juga kaget. Kamu ngapa? Kamu kenapa? Ditepok mas ya mas. Saya bilang gitu kan. Tepok mas. Tepok siapa? Nggak tahu ada yang nepok. Pas di situ gue langsung keluar badan mas dari gue balik sampai rumah. Gue udah nggak habis pikir atau gimana. Gue keringet dingin. Wah, udah gue langsung tidur aja lah gue. Gue tidur, gue udah nggak kuat. Bener-bener badan gue rasa panas terus tubuh gue rasa berat banget. Bener-bener kayak ada yang emang tubuh lu berat. Nah, ini beda gitu maksudnya. Bener-bener rasanya wah kayak ada yang gue kayak lagi ngegendong orang atau gue kayak lagi ditimpa atau apa. Itu bener-bener gue nggak habis pikir gitu. Pas gue sedikit baca doa gitu. Terus gue tuh, ya Allah, ya saya minta maaf gitu kalau misalkan gitu. apa kesalahan di tempat sana tadi. Gue tidur, besok subuhnya gue udah membaikkan lagi. Asli. Mungkin lu kayak apa ya kalau bilang dikasih teguran lah sama penunggu situ ya kayak. Ya mungkin ya kita beri nasihat aja lah. Mungkin kalau kalian kesana ya kalian hargai kalian jangan kayak gue gitu tengil-tengilan kesana. Ya itu karena mereka di sana itu jin saya itu mungkin usianya lebih tua daripada kita gitu. Mungkin dia hanya minta dihargai sesama. Walaupun kita berbeda dimensi, pasti dia minta dihargai sesamanya saja gitu. Ya, oke, nih ada pesan juga nih dari ini ya. Jadi buat kalian yang pergi ke gak hanya ke Lawang Sewu sih ya, kayak tempat-tempat yang semacam itulah yang udah lebih tua gitu ya. Jadi harap jaga sikap dan perilaku gitu ya. Harus omongan juga dijaga, jadi jangan sembarangan karena ya istilahnya kan kita bertamu gitu lah ya. Kita harus bertamu sopan ke tempat mereka, itu kan tempat nggak ada berpenghuni kan, tempat pemerintah, yang juga tempat bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, yang pastinya banyak tragedi pembunuhan di situ. Ya, terus mereka hanya minta dihargai saja, kita menghargai mereka juga. Terus ada selain itu ada cerita lagi kan? Nih ada boy. Jadi gue waktu itu pas liburan semester, gue jalan-jalan sama saudara gue ke Jogja. Jogja nih, ini ceritanya ke Jogja, bukan di Semarang lagi. Bukan. Oke, terus ke Pantai Parangtritis. Lu tau Pantai Parangtritis kan? Nah, pernah dengar sih, tapi gue belum pernah kesana. Iya, kan di Pantai Parangtritis itu katanya ada legenda. Itu kalau nggak salah dengar gue ya, katanya sih dilarang pakai baju hijau, dilarang ngomong kasar, dilarang melakukan hal yang aneh-aneh. Terus katanya ada legenda Nyi Roro Kidul. Oh, di sana itu? Iya. Oh, terus?
Ya karena pas gue sampai sana gue nggak tahu apa-apa. Di sana gue pakai baju hijau. Gue ya terus nih gue dengan gaya tengil gue gini, gue coba ya bahasa biasa aja lah gitu. Santai aja, siapa sih yang berani ganggu gue kira gitu. Ada terus. Padahal gue punya pengalaman buruk sebelumnya. Nah, Nah, pas gue sampai sana tengah malam, gue lapar tuh. Gue minta sama saudara gue jalan-jalan, nyari makan. Tapi gue penasaran, gue pengen mengunjungi pantainya itu seperti apa kalau malam hari. oh, lu nginep di sana. Nginep di sana gue. Penginapan dekat pantai-pantai situ. Ya deket pantai. Terus Nah, pas gue jalan bareng sama saudara gue kan di depan. Mereka berdua, gue sendiri di belakang. Jalan. Tiba-tiba mereka berhenti, gue kaget dong. Kenapa berhenti? Lu lihat deh, kata gitu. Apaan? Itu di pos kamling. Jadi kayak ada pos gitu, kayak tempat pos kita, sebenarnya pos kamling, pos jaga gitu. Tuh bener-bener orang duduk cowok, badannya lesuh, nggak seperti nggak ada bertenaga, udah tua banget. Terus? Bener-bener duduk, entah tanpa pikir panjang kita cuma bilang permisi pak gitu. tapi maksudnya ya kayak nggak logis juga sih, maksudnya kan kayak itu udah malam kan jatuhnya ya. Iya, udah malam. Masa ada orang di situ sendiri pun, maksudnya kayak sendiri itu udah kondisinya udah tua gitu kan, kayak kalau dimasuk logika kan kayak nggak mungkin gitu kan. Ya apa ya, entah itu mungkin dia di situ pung di situ atau apa, gua nggak tahu gitu. Pada waktu itu pertama kali lihat, gua cuma mengabaikan aja. Di situ sama sekali nggak ada jalan gitu, nggak ada orang lewat sama sekali gitu. Cuma gua doang bertiga pada saat itu. Gua ke arah pantai sambil gua udah melewati dia, tuh orang muncul di pojok sana boy, deket pohon. Pindah tuh. Iya, Asli pohon itu sih yang udah fix bukan orang, fix banget. bener-bener apa ya, gua secara langsung gua kaget. Dia ada di pohon kelapa itu sambil nyengir. Wah, asli lagi Nyengirnya bener-bener nyengir. langsung besar banget gitu. Itu kayak kita bilang kayak Joker. Wah anjir, serem banget cuy. Bener-bener gua nggak habis pikir lagi. Pada waktu itu gua maksud gue cuma bilang permisi, mohon maaf apabila mengganggu gitu kan. Oh lu bilang gitu? Iya, gue bilang gitu. Terus gue akhirnya jalan lagi ke arah pantai karena gue masih penasaran. Terus gue udah minta pada balik pada waktu itu. Entah itu karena banyak gangguan atau apa, gue penasaran gue. Tapi yang sosok tadi itu kayak lu permisi dia tapi nggak ngikutin lagi. Enggak ngikutin. Pas gue belum permisi, gue jalan sekitar beberapa langkah, terus sosok hilang. Wah asli fix bukan orang sih itu kalau gue bilang sih. Gue rasa juga kayak gitu. Maksudnya kalau orang penjaga situ secara tengah malam gitu, warung aja jauh kan sama pantai. Wah, gue nggak habis pikir lagi sih. Nggak mungkin sih kalau gue bilang itu bukan. Terus Ya setelah itu gue ke arah pantai, gue coba cari angin lah, saya bilang cari angin. Saudara gue sambil pada ngerokok gitu, sambil ngerokok. Terus gue lihat dari tengah laut itu ada yang muncul dari bawah ke atas, pakai baju kayak bajunya Rocky dulu gitu. wah asli. Baju apa namanya ya itu? Kalau nggak salah tuh baju adat gitu loh, Bener-bener pada saat itu juga gue langsung tarik saudara gue lari sama saudara gue. Anjir serem banget sih. Entah itu gue nggak tahu itu apa, dia muncul dari bawah ke atas, maksudnya apa? Mungkin itu teguran buat gue atau bagaimana, gue nggak tahu. Gue nggak habis pikir lagi, gue lari. Kita ke tempat penginapan, kita nggak jadi makan, kita kunci tuh pintu kamar. Tapi tuh maksudnya pas ngelihat sosok itu tuh jelas banget sosoknya itu kayak Bener-bener dia tuh selendangnya tuh sambil pegang gini, kayak seperti dia ingin nari atau apa, tapi terbang ke atas. Posisinya dia mau nari ke atas, tapi terbang ke atas gini. anjir. Gue bener-bener serem nggak banget. habis pikir lagi tuh. Tapi mukanya lu ngeliat jelas atau gimana? Nggak tau kelihatan. Tapi gue cuma wah bentuknya tuh bener-bener jelas banget. Asli serem banget sih. Gokil. Seumur-umur gue belum pernah sih digangguin se-ekstrem ini. Ya apa ya? Mungkin sedikit apa ya?
pengalaman gue aja itu. Gue balik sampai rumah akhirnya habis pulang dari Jogja itu, gue sakit tipes 3 hari. Gokil. Jadi kalau menurut gue sih ya apa ya, nasihat gue, pesan moral Dia sampai nih buat kalian semua. Ya kalian menghargailah. Udah tahu itu kita karena buat bermain, kita buat berkunjung ke sana, ya kita hargai situ, kita ikuti aturan di situ, adat istiadat di situ, dan juga jangan kayak gue gitu tengil-tengilan gitu. Ya nggak boleh lah. Gitu. Sebelumnya juga gue udah tengil-tengilan juga gitu. Ya itu maksudnya ya agar kalian bisa dihargai juga lah satu sama lain, sama ya, benar-benar. sama orang yang berbeda dimensi dengan kita aja gitu. Benar sih. Nah terus sampai sekarang nih, maksudnya lu kan udah digangguin tuh, maksudnya istilahnya dikasih teguran lah gitu. Sampai sekarang lu masih tengil nggak? Ya gimana ya, mungkin karena sifat gua kali ya. Itu udah sulit-sulit banget gua itu. Enggak gua apa ya, gua nggak ada kapok-kapok keras saya. Anjir ya, ekstrim sih kalau gue bilang dari cerita-cerita lo yang tadi itu menurut gue. Mana ya, kalau gue nggak bisa habis pikir sih kalau gue jadi lu tuh, anjir, ini gue. Ya mungkin kalau mau coba, ayo kita kesana lah. Enggak deh, makasih deh, makasih. Biar lo ngerasain pengalaman gue seperti apa, rasanya juga kayak apa. Ya jangan lupa tenggelam gue seperti apa biar lo. Kalau gue sendiri atau sama teman-teman gue yang lain sih nggak apa-apa. Tapi kalau sama lu, ngebawa lu tengil, mager gue. Nanti digangguin kan, aduh, nggak deh. Ya itu bisa jadi pengalaman baru buat lo juga lah. Aduh. Terus setelah kejadian itu lu tipes. Ya gue tipes selama 3 hari gitu. Gue sakit, gue rasanya cuma bisa bilang mungkin ini teguran gue karena gue ngelakuin hal buruk di pantai sana. Yang jelas-jelas tuh kayak melarang pakai baju hijau. Mungkin itu entah itu mitos atau apa gue nggak tahu. Tapi pada waktu sana gue pakai baju hijau karena gue penasaran ke sana itu pakai baju hijau itu seperti apa gitu. Tapi untungnya nih, maksudnya kalau gue dengar kan kalau yang pakai baju hijau itu kan kemungkinan kayak dari gue dengar cerita tuh ada yang dibawa gitu ke alamnya sana gitu. Untungnya lu nggak dibawa gitu. Mungkin keberatan kali. Waduh. Keberatan. Bisa jadi tuh. Ngapain nih makan banyak kan? Nah, nggak usah dibawa lah gitu ya. Iya bisa jadi. Selesai nanti kan. Pilih-pilih juga ya. Bilang. Kayak juga. Aduh. Masih aja dimainin. Ya jangan ditiru lah gitu lah. Nggak baik. Ya, terus selain cerita itu ada cerita lain nggak yang mau dibagiin? Ya mungkin sedikit aja kali ya. Pengalaman gue pas gue akhir-akhir ini tuh gue di kos pas gue lagi main game. Nah pas gue lagi main game tengah malam karena gue orang suka begadang, terus gue suka ngegame kan, tengah malam gue main game ada ketok pintu gue. Ngetok lagi nih. Terus ini entah itu gue takutnya itu pocong lagi masalahnya. terus gue diemin sampai dia ngetok selang kedua. Karena gue penasaran, gue nggak mau sampai selang ketiga, mungkin takutnya pocong lagi atau apalah. Gue buka pintu, di pagar di pojok kanan itu ada sosok anak kecil rambutnya gondrong. Asli. Anak kecil tapi rambutnya gondrong lagi. Gue di situ nggak habis pikir, kok bisa-bisanya ada anak kecil rambutnya gondrong. Waduh, serem juga sih. Terus. Gue langsung kunci kamar, gue nyalain lampu, tadi lampunya mati. Gue nyalain lampu, gue tutup korden, gue langsung tiduran ngadep ke tembok, gue tutup bantal. Tapi lu nggak tegesin itu, maksudnya lu samperin atau gimana? Gue udah terlanjur takut. Udah terlanjur takut ya? Gue nggak apa ya, udah benar-benar nggak kuat. Gue takut sama pengalaman gue sebelumnya. Gue udah benar-benar nggak habis pikir lagi lah. Iya, masalahnya ampun dah. Kalau dipikir logis pun kayak anak kecil gondrong tuh kan kayak nggak mungkin lah, kayak nggak masuk akal banget ya. Anak kecil gondrong tuh siapa yang bisa gitu maksudnya. Udah nggak masuk akal banget. Terus ya akhirnya gue tidur, udah gue tambah sedikit panjang,
Gua tutup bantal tuh, kalau gua tutup bantal itu gua ada tembok, gua sedang murotal. Wah, anjir. Murotal Al-Quran. Saking takutnya gua udah bener-bener. Terus? Gua, aduh, sedang murotal Al-Quran. Hati gua jadi tenang lagi. Mantap. Terus Ya, udah itu di aja. situ gua udah nggak apa ya. Udah, ini cukup lah untuk jadi pengalaman terakhir gua. Gua nggak mau ada lagi gitu kayak gini. Udah, ampun banget gua. Oh itu baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Belum lama ya berarti. Nah, Terus dari cerita itu ada yang mau dibagiin lagi atau udah? ya udah habis itu. Udah. Ya mungkin segitu aja ya dari Kamis Horor episode ke-9 ini. Jadi juga udah banyak yang disampaikan lah sama Maulana ini buat yang nonton. Yang terpenting sih jangan tengil ya. Jangan tengil kayak Jangan gua. tengil. Jangan tengil. Sopan gitu lah kalau ke tempat manapun lah kalian namanya bertamu kan harus sopan gitu ya. Iya, betul. Nah mungkin segitu aja. Nah terus buat kalian semua yang nonton video ini terus punya cerita serem juga kayak si Maulana ini, nanti boleh langsung DM gue aja. Nanti bagiin aja ceritanya di sana. Nanti gue baca. Kalau emang ceritanya serem dan seru, nanti bakalan gue bawain di next episode lah gitu. Nanti gue bawain ulang, gue ceritain kiriman dari siapa, nanti gue bacain di next episode gitu. Kalau emang ceritanya serem ya dan seru. Ya mungkin gitu aja. Oh ya, gue minta tolong dong buat lo bilang ke yang nonton ini jangan lupa subscribe, like, komen gitu. Halo kawan-kawan Mas Jambros. Yoi. Kawan-kawan Jambros, jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like video ini. Yoi. Pastinya untuk kawan saya. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-9. Thanks for watching this video and see you. Bye-bye.